Nanti kita ke perpustakaan anak dan remaja yuk. Mengada? Ada loh lah. Di mana? Dengerin ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, bahwasanya perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Secara umum, perpustakaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, dan yang terakhir itu sebagai fungsi deposit. Dan pada umumnya, ruangan yang ada di perpustakaan umum terdiri dari check-out, children's area, katalog, space for staff, space for mechanical operational, dan lain sebagainya. Pada sebab perancangan interior perpustakaan, seluruh elemen desain bekerja sama dalam sebuah harmoni yang menyediakan fungsionalitas, kemudahan, dan kemenarikan pada bangunan. Rancangan sebuah ruang perpustakaan untuk kalangan muda membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Namun yang terpenting adalah pengetahuan tentang perilaku dan kebutuhan informasi yang disertai dengan kecintaan untuk anak-anak dan remaja. Pengertian remaja itu sendiri menurut Frank Denberg dan Lewis dalam 2003 adalah periode waktu perkembangan psikologis di antara masa muda dan dewasa. Jadi, di dalam mendesain sebuah perpustakaan harus sangat memperhatikan sesuatu yang sangat menarik dari dalam diri anak-anak dan remaja, sehingga dengan itu bisa meningkatkan minat mereka di dalam mengunjungi perpustakaan. Dalam merancang perpustakaan ini tidak bisa sembarangan juga lah teman-teman. Jika ruangan diberikan bagi anak-anak, bagaimana cara mereka menggunakan ruangan ini? Oleh karena itu, penting juga bagi kita untuk merancang perpustakaan sesuai dengan sifat alami anak, yaitu selalu ingin tahu dan fasilitas yang mendukung dalam mengembangkan sifat eksploratif yang dimiliki oleh anak. Jika fokus pada remaja, maka bagaimana cara mereka melakukan ruangan tersebut? Jika fokusnya kepada anak-anak dan remaja alias keduanya, maka bagaimana cara kita dapat mengatur dan merancang sebuah perpustakaan sehingga keduanya bisa berbagi secara baik dan efektif. Untuk itu, ada beberapa hal penting di dalam tahap persiapan di dalam merancang perpustakaan ini. Yang pertama, melihat bagaimana kebutuhan bagi anak-anak dan remaja. Apa kebutuhan yang mereka perlukan selama di dalam perpustakaan. Yang kedua, pelajari dan dalami bagaimana cara mereka memanfaatkan ruangan di dalam sebuah perpustakaan. Selain itu, juga ada beberapa syarat mengenai gedung perpustakaan yang disarankan oleh Van der Waal dalam yaitu yang pertama harus fleksibel, termasuk tata letak dan layanan yang dapat disesuaikan. Yang kedua, kompak, penggunaan ruang yang dapat memudahkan staf dan pengguna dalam bergerak. Yang ketiga, aksesibel, memudahkan untuk diakses. Yang keempat, extendable, untuk perkembangan perpustakaan di masa mendatang. Yang kelima, organizer, memiliki susunan koleksi yang tertib dan rapi. Yang keenam, comfortable, nyaman, durasi perpustakaan diharuskan untuk ramah dan menjadikan penggunanya merasa seperti berada di dalam rumahnya sendiri. Dan yang ketujuh yaitu constant environment, artinya ramah lingkungan untuk keawetan perpustakaan itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah desain perpustakaan untuk anak-anak dan remaja. Yang pertama, hal
make this an inviting space, yaitu membuat ruangan yang mengundang minat anak-anak dan remaja untuk mendatangi perpustakaan tersebut. Yang kedua, use of space open and close, pertimbangan mengenai ruang publik atau pengguna dan koleksi ruang layanan. Yang ketiga, color, yaitu aspek yang sangat penting diperhatikan adalah warna. Yang keempat, using and fitting, adalah perabot dan perlengkapan harus aman, nyaman, dan tahan lama. Yang kelima, solving, adalah pengaturan dan penataan rak. Yang keenam, collection, yaitu proporsi koleksi yang ada di perpustakaan. Selanjutnya ada teknologi. Pertimbangan yang juga sangat penting karena pada era saat ini para kaum muda baik remaja maupun anak-anak sudah sangat dekat dengan perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya ada kebisingan. Kebisingan dalam hal ini yaitu lebih ditekankan kepada kebisingan dalam hal diskusi. Yang kesembilan ada lighting ataupun pencahayaan dapat mengontrol bagaimana perpustakaan saat dilihat dan dirasa, yang berkaitan juga dengan persepsi pengguna. Yang ke-10 maksudnya selanjutnya accessibility. Ruang pengguna harus user friendly dan memiliki pengawasan visual CCTV. Yang selanjutnya flexibility, yaitu memungkinkan bagaimana sebuah perpustakaan dapat melakukan perubahan. Itu teman, ada juga perabot dalam perpustakaan. Perabot perpustakaan dalam pengertian ini adalah semua peralatan fisik dalam bentuk perabot yang digunakan di perpustakaan yang untuk mendukung kelancaran fungsi perpustakaan. Sedangkan peralatan perpustakaan adalah semua peralatan di perpustakaan untuk mendukung tugas-tugas dalam perpustakaan seperti alat tulis, mesin teknik, komputer, mikron, perangkat, dan proyektor 3D. Definisi perabot dan peralatan perpustakaan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga. Furnitur adalah barang yang berfungsi sebagai wadah atau kendaraan untuk mendukung kegiatan perpustakaan. Kedua, peralatan perpustakaan adalah barang yang digunakan untuk kegiatan perpustakaan seperti mesin, teknik komputer, layar proyektor, kartu katalog, dan kartu buku. Menyatakan menyatakan fasilitas adalah semua jenis peralatan kerja atau layanan fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama atau tambahan adalah merupakan suatu pekerjaan atau segala sesuatu yang digunakan. Perpustakaan harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Kedua, memiliki pencahayaan yang bagus. Dirancang untuk mengakomodasi penduduk yang kokoh, tahan lama, dan fungsional. Didesain untuk menampung persyaratan khusus populasi, sekolah, dan arti cara paling selektif. Ketiga, rancang untuk mengakomodasi perubahan. Keempat, diperintahkan untuk memungkinkan penggunaan, peliharaan, dan keamanan furnitur. Kelima, dirancang dan dikelola untuk menyediakan akses cepat dan tepat waktu ke sumber daya realistis. Dirancang dan dikelola secara estetika sehingga penggunaan tertarik dan kondusif untuk hiburan dan pembelajarannya. Layanan perpustakaan ditunjang oleh perlengkapan dan peralatan perpustakaan yang memadai. Oleh karena itu, kursi, meja baca, rak buku, lemari, dan peralatannya lainnya hendaknya kuat dan bisa tahan lama. Pewarnaan perpustakaan jangan terlalu mencorok agar tidak melelehkan mata. Selain itu, perlengkapan
lainnya yang tepat sangat berguna bagi kelancaran yang pelayanan para pemakai dan juga akan memberikan kelulusan gerak bagi petugas dan juga mendukung kelancaran arus dilintas di perpustakaan. Dari peralatan yang ada, sebuah perpustakaan biasanya ada memiliki beberapa sifat habis pakai dan juga bersifat tahan lama. Teman-teman dan Indra, jadi itu loh peralatan dan perabotan yang ada di perpustakaan, terkhususnya perpustakaan anak dan remaja. Yuk ke perpustakaannya. Yuk. A few moments later. Monitor bukan Fortuna. Tapi dari situ lagi serjang suka kok nampak ke kameranya bekonya. Jika udah jalan.